Selamat pagi, kami dari kelompok 8 Etika Bisnis KPB Universitas Surabaya. Kami akan mempresentasikan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap stockholders. PT Aqua Golden Mississippi adalah PT yang memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Aqua. Aqua mulai diproduksi pada tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dipasarkan di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1930 sampai 1994, warga asli Wonosobo yang setelah keluar bekerja dari Pertamina dan bekerja di Petronas mendirikan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK. Tirto berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha AMDK di Indonesia. Karena sebagai seorang pionir, maka almarhum berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis AMDK di Indonesia. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan yang berbeda-beda. 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Berastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh Tirta Sibayakindo. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tanggung jawab atau responsibility dari PT Aqua Golden Mississippi yang memproduksi air dalam kemasan bermerek Aqua terhadap stakeholder. Tapi pertama-tama, apa sih sebenarnya pengertian stakeholder itu? Nah, stakeholder itu merupakan pemangku kepentingan atau dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Nah, tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder ini ada dua, yaitu tanggung jawab eksternal dan tanggung jawab internal. Nah, tanggung jawab eksternal ini tuh merupakan tanggung jawab perusahaan yang dilakukan di luar perusahaan. Contohnya itu ada masyarakat sekitar. Misalnya ada konservasi lingkungan, air bersih hidup sehat, bantuan sosial, dan pendidikan. Nah, yang kedua ada tanggung jawab internal, yaitu tanggung jawab perusahaan yang dilakukan dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Misalnya tanggung jawab pada karyawan. Contohnya ada jaminan kesehatan atau BPJS, gaji pokok, uang makan, dan uang transportasi. Nah, tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder ini akan dijelaskan lebih rinci lagi di slide berikutnya. Tanggung jawab PT Aqua Golden Mississippi terhadap eksternal di bidang konservasi lingkungan, Perseroan senantiasa berkontribusi dalam inisiatif tersebut. Fokus kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Perseroan pada saat ini adalah pembibitan pohon kertas dan pohon buah, yang merupakan langkah awal dari kegiatan konservasi di hutan dan di daerah tangkapan air. Program dinamakan Hutan Sekolah dirancang untuk melibatkan sekolah-sekolah supaya ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Selama tahun 2008, sudah ada 3 sekolah yang terlibat, yakni SDN Babakan Puri 2, SDN Dukuh, dan Madrasah Al-Baqarah. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon di daerah sekitar sumber dan pembagian pohon manggis sebanyak 4.000. Dan pada tahun ini, Perseroan juga bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Amin dalam program pembibitan pohon puspa dan pohon Al-Basya yang digunakan untuk program konservasi di Gunung Salak. Perseroan dalam melakukan kegiatannya selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat di daerah sekitar pabrik dalam pembibitan, pendistribusian, dan penanaman pohon baik di daerah konservasi lingkungan desa, perkarangan masyarakat, maupun di sekitar sumber aqua. Program selanjutnya yang juga diadakan oleh PT Aqua Golden Mississippi ialah program Air Bersih Hidup Sehat. Program ini dirancang oleh Perseroan untuk berkontribusi dalam upaya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan lingkungan. Pada tahun 2008, Perseroan ini mengimplementasikan program tersebut
di Kampung Dermaga, Babakan Pari, yang lokasinya berdekatan dengan sumber air Kubang. Pada pelaksanaan program tersebut, perseroan bekerja sama dengan masyarakat setempat yang telah membentuk panitia sarana air bersih dengan mandirinya. Masyarakat berpartisipasi dalam hal ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemeliharaan fasilitas yang telah terbangun. Kontribusi perseroan dalam hal ini ialah dalam hal teknis, seperti peralatan dan juga material bangunan. Selain pembangunan sarana-prasarana tersebut, perseroan telah merencanakan program ini dengan pelatihan dan juga penyuluhan perilaku hidup bersih bagi masyarakat setempat. Selanjutnya adalah pendidikan. Sejak akhir tahun 2007, Perseroan berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan di sekitar lokasi pabrik perseroan. Program pendidikan yang telah dikembangkan mengutamakan pola transparansi dan kemitraan, baik melalui capacity building yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan juga pendanaan. Program ini bertujuan untuk memperkaya dalam bentuk dukungan pendidikan dari perseroan. Secara rutin, perseroan mulai memberikan kontribusinya tersebut kepada 25 SD atau MI sekitar pabrik lokasi berupa mengembangkan infrastruktur maupun kelengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. Perseroan juga mengembangkan kampanye lingkungan hidup bagi murid melalui Ramsar Game yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan juga kecintaan anak-anak sebagai generasi penerus akan pentingnya pelestarian lingkungan. Selain dengan 3 program tersebut, tingkat kepedulian perseroan juga dilihat dari bantuan sosialnya. Perseroan wajib melakukan tanggung jawabnya secara bertahap dan berkesinambungan serta melibatkan pemangku kepentingan. Nah, program CSR Aqua ini berada dalam suatu payung yang besar yang dinamakan dengan Aqua Lestari. Selain itu, PT Aqua juga melakukan bantuan sosial di sebagian wilayah Indonesia. Contoh bantuannya yaitu yang pertama ada pembagian hewan kurban, yang kedua ada khitanan massal, yang ketiga ada pengobatan gratis di daerah-daerah terpencil, yang keempat ada perbaikan saluran air untuk penanggulangan banjir. Nah, pengeluaran perseroan dalam program sosial pada tahun 2008 sejumlah 1,5 miliar yang dilaksanakan oleh program-program dan bantuan sosial untuk masyarakat di sekitar pabrik-pabrik milik perseroan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.